Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mutiara Nurrofiah, dan di sini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Bisma Mahabira. Nah, sebelumnya kenapa saya memilih mereview novel ini? Pertama, karena saya suka sekali dengan buku yang bergenre sejarah. Karena selain untuk melestarikan kebudayaan kita, sejarah ini juga perlu kita pelajari. Walaupun ini non fiksi ya, tapi saya rasa ini sangat menarik untuk saya. Nah, apa sih isi dari buku Bisma Mahabira ini? Nah, pertama, saya akan mereview siapa penulis dari Bisma Mahabira ini. Buku Bisma Mahabira ini ditulis oleh Ardian Kresna. Apa isi dari novel ini? Tentu seperti judulnya, buku ini menceritakan tentang Bisma, yaitu kakek dari Pandawa dan Kurawa. Pandawa dalam tokoh pewayangan sebagai 5 bersaudara yang memiliki sifat baik, mulia, dan tentunya memiliki sifat yang sangat banyak yang perlu kita tiru. Sedangkan Kurawa merupakan 100 saudara yang memiliki sifat yang angkuh maupun jelek, memiliki sifat kesombongan. Di sini Bisma Mahabira sebagai memberi nasihat. Selain sebagai kakek, beliau juga sebagai penasehat dan juga kakek dari Pandawa dan Kurawa. Buku ini menceritakan Bisma bahwa dia sangat melindungi Pandawa, karena Pandawa merupakan cucu yang sangat Bisma sayangi, dan mereka memiliki sifat yang sangat baik dan perlu dijaga dan juga perlu dibela. Di sini dari pada bab awalnya menceritakan tentang bagaimana Bisma mengawali hari-harinya, kehidupannya. Yang pertama, bagaimana dia dilahirkan, bagaimana dia ditakdirkan untuk berada di kerajaan Hastinapura. Di sini saya mau mengambil beberapa poin. Nah, yang pertama, Bisma tidak bisa menjadi raja di kerajaan Hastinapura karena dia telah memegang janji kepada orang tuanya untuk tidak naik tahta menjadi raja di kerajaan Hastinapura. Yang kedua, beliau sangat membela Pandawa, cucu-cucu Pandawanya, karena Pandawa itu memiliki hati yang sangat bersih dan juga jujur, baik hati dan tidak sombong tentunya. Lalu yang ketiga, di saat terjadi perang Bharatayuddha, perang antara Pandawa dan Kurawa, perang saudara, posisi Bisma itu berada di kubu Kurawa yang tentunya menjadi musuh Pandawa. Walaupun Bisma berada di kubu Kurawa yang jahat, bisa bilang jahat, tapi dia tetap mendukung dan merestui, mendoakan supaya si Pandawa itu menang. Dan pada perang Bharatayuddha, memang si Bisma ini mati di perang Bharatayuddha, tapi tidak langsung mati dia. Ada suatu kejadian yang dimana maksudnya tidak langsung ada sebuah kejadian yang dimana membuat saya terenyuh dalam perang Bharatayuddha tersebut. Bahkan sampai akhir hayatnya Bisma tetap mendukung dan menyayangi Pandawa, karena Pandawa itu adalah kebanggaan dari Bisma. Jadi intinya di buku ini menceritakan tentang bagaimana perjuangan Bisma untuk membela Pandawa, dan beliau memperjuangkan hak-hak untuk Pandawa untuk kerajaan Hastinapura. Mungkin agak belibet ya. Jika kalian suka buku atau tontonan bergenre sejarah, ini sangat cocok untuk kalian baca. Karena saya sangat suka sekali dengan sejarah tentang Pandawa, Kurawa, terus Bisma. Ini adalah tokoh yang sangat keren menurut saya. Dia berwibawa, dia adil, dia berkomitmen. Walaupun dia sudah bilang
tidak akan menduduki tahta di kerajaan Hastinapura. Walaupun apapun yang terjadi keadaannya, beliau tetap memegang janji bahwa tidak akan menduduki posisi menjadi raja di kerajaan Hastinapura. Lalu selanjutnya, apa sih kelebihan dari buku ini? Kelebihan buku ini tentu saja sangat menghibur bagi saya, karena saya sangat suka sekali dengan buku bergenre sejarah. Di sini juga banyak sekali contoh-contoh teladan yang dapat kita ambil, sisi positif yang dapat kita ambil tentunya jika kita memahami benar-benar. Buku ini memiliki kata-kata yang cukup mudah dimengerti menurut saya, cukup mudah dan tidak terlalu sulit ya, karena tidak terlalu puitis. Karena untuk sejarah ini kalau terlalu puitis katanya akan membuat kita bingung. Tetapi menurut saya kekurangannya mungkin cukup detail ya, tetapi dia tidak memberi ini, ada poin-poinnya ini mungkin membuat saya agak bingung. Ini ada poin-poinnya. Ini mungkin membuat saya agak bingung karena tidak terlalu fokus dengan tidak membuat fokus saya untuk membaca keseluruhannya. Mungkin jika diberikan sedikit gambaran atau gambar yang tentang Pandawa atau Kurawa, itu mungkin akan cukup membantu ya. Nah, lalu sisi positif atau positif maupun pesan yang dapat kita ambil, yaitu jika kita telah membuat janji, kita sebaiknya harus sebisa mungkin memegang janji tersebut. Apabila kita tidak bisa menepati janji tersebut, sebaiknya kita tidak perlu membuat janji. Lalu yang kedua, pesan yang kedua, berkomitmen mungkin agak susah, mungkin susah untuk beberapa orang. Tapi jika kita bisa memegang komitmen tersebut, mungkin kita akan mendapat sesuatu yang lebih berharga. Kita dapat mengambil sebuah hikmah dari komitmen tersebut. Lalu kesabaran. Bisma ini sangat sabar dalam menghadapi para sifat-sifat cucunya Kurawa tersebut, yang karena Kurawa mungkin ya memiliki sifat yang iri, dengki, jahat, sombong. Tapi Bisma dengan sangat tetap sabar memberi nasihat kepada Kurawa dan juga ayahnya Kurawa, yaitu Raja Destranasta. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam buku ini, novel ini. Ini menurut saya sangat cocok sekali, saya suka. Mungkin jika kalian memiliki referensi tentang buku sejarah lainnya, bisa disarankan kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila saya salah bicara atau saya bicara terlalu ribet ya, mungkin sulit dipahami. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.